Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar intiwan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan lanjutan dari film yang berjudul Kill Bill. Dan lanjutannya ini di tahun 2004. Di lanjutan cerita yang ini, Beatrix harus melawan Butch dan Ellie Diver yang merupakan anggota dari Viper Deadly Squad. Oke, biar kalian gak penasaran bagaimana jurus-jurus si Uma Thurman yang aduhai, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film adrenalin dimulai. Oke Wan, cerita berawal dari Beatrix yang mengisahkan bahwa ternyata peluru yang ditempatkan Bill saat pembantaian itu tidak sampai menghabisinya. Kita flashback ke awal di mana Beatrix merasakan penderitaan akibat dari ulah Bill. Pada saat itu, Beatrix masih berlatih untuk prosesi pernikahan bersama calonnya yang bernama Tommy. Di sini mereka melakukan gladi bersih dan memilih-milih lagu pernikahan dan lain-lainnya juga. Nah, terus si Beatrix ingin keluar untuk menghirup udara segar. Tapi tiba-tiba saja dia melihat Bill yang sedang bermain suling. Nah, terus Bill ini tanya sama Beatrix, suaminya ini kerjanya apa sih? Lalu si Beatrix pun menjawab bahwa dia memiliki toko kaset di El Paso. Beatrix ini biasanya membantu-bantu suaminya dan dia sudah pensiun dengan dunia hitam. Nah, kemudian Bill meminta untuk bertemu dengan calon suami dari Beatrix. Setelahnya mereka pun bertemu. Si Bill ini Wan berpura-pura menjadi ayah Beatrix. Nah, si Tommy ini menawarkan diri untuk makan malam bareng-bareng. Dan Bill malah menawarkan balik untuk membayarkan semua makanannya. Lalu si Beatrix pun berterima kasih sama si Bill. Akan tetapi di luar ternyata sudah ada kelompok Viper Deadly Squad. Anggota Viper Deadly Squad langsung melibas habis semua orang di dalam gereja tersebut dengan sadis. Oke, kembali lagi nih ke masa sekarang. Bill mencari tahu keberadaan Beatrix dan bertanya kepada Butch. Butch pun menceritakan tentang kronologi kematian Oren Ishii dan mengapa bisa Hanzo Hattori yang sudah pensiun malah membuat pedang kembali. Bill lalu bertanya kepada Butch apakah dia masih menyimpan pedang itu. Tetapi Butch menjawab jika dia sudah menggadaikan barang antik tersebut. Pekerjaan Butch sekarang adalah menjadi tukang pukul di sebuah bar. Lalu Bill menawarkan bantuan kepada Butch untuk melawan Beatrix. Di luar dugaan, Butch ini malah menolak dan meminta untuk menunggu Beatrix datang. That woman deserves her revenge. Beberapa waktu setelahnya, Butch sampai di bar dan bertemu dengan teman-temannya. Lalu teman-teman Butch menyuruhnya untuk bertemu dengan bosnya. Butch dan bosnya lalu debat masalah absensi si Butch. Butch pun merasa bahwa dia sepertinya tidak dibutuhkan lagi. Dan akhirnya Butch pun dirumahkan dari bar. Sampai dia disuruh berangkat lagi oleh bosnya. Butch lalu pulang ke rumahnya. Ternyata di bawah rumah Butch sudah ada Beatrix yang menunggunya. Beatrix pun keluar dan sudah siap menghabisi Butch. Butch dengan santainya mengintip keluar. Siapa tahu ada Beatrix ya kan? Tapi ternyata Beatrix sembunyi dan siap untuk menerjang. Kemudian Beatrix langsung saja membuka pintu Butch. Tapi sialnya Wan, Beatrix pun dibuat Butch terkapar. Butch lalu mengambilnya dan langsung membuang pedang Beatrix. Dia menyuntikkan sesuatu tepat di bokongnya Beatrix. Butch kemudian mengambil sebotol bir dan menelpon Ellie Diver. Dia mengabari Ellie bahwa dia sudah menangkap Beatrix. Mereka berdua ngobrol panjang lebar. Dan Butch malah menjual pedang dari Hattori Hanzo milik si Beatrix ini kepada si Ellie. Setelah akhirnya mereka sedikit ngobrol negosiasi agak lama, Ellie Diver mau tapi dengan satu syarat. Di mana Beatrix diharuskan untuk menderita terlebih dahulu sebelum dia koit. Akhirnya Beatrix pun terbangun dari pingsannya. Di mana dia sudah terikat dan Butch membawanya ke sebuah kuburan. Lalu Butch ini berniat akan mengubur si Beatrix hidup-hidup. Sungguh kejam sekali Wan. Beatrix pun meronta-ronta pengen lepas Wan. Tapi Butch malah mengancam akan menyemprotkan semprotan merica ke matanya jika Beatrix tidak menurut.
You see it, don't you? Dan akhirnya Wan, Beatrix dimasukkan ke sebuah peti dan langsung dikuburkan gak pakai belas kasih. Di dalam peti ini, Beatrix berontak dan agak panik gitu. Kemudian dia pun teringat bimbingan dari gurunya yang bernama Pai Mei. Oke, kita flashback bentar ya Wan. Pada suatu hari di depan anget-angetnya api unggun, Bill dan Beatrix ngobrol tentang seorang yang bernama Pai Mei dengan teknik-teknik bela dirinya yang terkenal horor. Nah, ada satu teknik berjuluk telapak dewa yang bisa menghancurkan jantung seseorang. Bill lalu menyarankan jika si Beatrix ingin belajar, maka dia harus menuruti semua perintah Pai Mei. Pagi harinya mereka berdua sampai di dojo Pai Mei. Bill bilang bahwa Pai Mei akan menerima Beatrix sebagai anak asuhnya. Tapi hal itu bukan tanpa usahawan. Bill sampai bonyok berdarah, memohon dan terlibat pertarungan dengan Pai Mei. Tapi akhirnya Bill bisa meninggalkan Beatrix berlatih di sana. Beatrix lalu jalan naik untuk bertemu Pai Mei. Tetapi bukannya disambut, Beatrix malah diajak terus-terusan oleh Pai Mei. Apalagi bahasa Cina dari Beatrix yang buruk banget. Tak sampai di situ bacotnya si Pai Mei. Dia terus-terusan ngejek Beatrix dan kemudian dia menyuruh Beatrix ambil senjata. Beatrix pun langsung menantang Pai Mei. Lalu terjadilah pergelutan duniawi. Dengan entengnya, Pai Mei bisa mengalahkan Beatrix. Mereka kemudian adu kanuragan, akan tetapi hasilnya sudah bisa diprediksi siapa yang akan unggul. Setelah membuat Beatrix ampun-ampun, Pai Mei pun akhirnya menerima Beatrix menjadi muridnya. Keesokan paginya, Beatrix mulai belajar silat sesuai arahan dari Pai Mei. Beatrix belajar pukulan dewa penghancur jantung, yang dimana dia harus bisa menembus kayu di depannya. Tapi Beatrix gak mampu dan jadi stres. Tak mau putus asa, Beatrix terus belajar kanuragan sampai tangannya terluka Wan. Sampai-sampai pegang subit saja dia nggak bisa. Pai Mei pun marah karena Beatrix lemah banget katanya. Oke Wan, kita balik ke masa sekarang. Beatrix mencoba melepaskan ikatan dari kakinya. Lalu dia mengambil pisau cukur yang dia sembunyikan. Dan kemudian melepaskan ikatan tangannya. Setelah beres, Beatrix melakukan jurus tapak dewa yang diajarkan Pai Mei. Setelah beberapa lama nonjokin peti Wan, kayu peti tersebut jebol dan Beatrix berhasil bangkit dari kubur. Beatrix lalu OTW ke warung terdekat buat minta air. Keesokan harinya lagi, Ellie Diver OTW ke rumahnya Booth sambil membawa uang 1 koper, sesuai kesepakatan. Sementara itu, Beatrix mengembara terseok-seok dari desa sebelah menuju rumahnya Booth. Dan dia mergoki Ellie yang tengah datang mau transaksi dengan Booth. Ellie lalu tanya sama Booth di mana Beatrix dikubur. Ellie juga minta diperlihatkan pedangnya Beatrix sebagai tanda Booth sudah menang. Tapi Booth gak seberapa respon dan malah buatin minuman untuk mereka. Booth lalu tanya kepada Ellie, huruf R mana yang ada pada Ellie sebenarnya? Relief atau regret yang artinya penyesalan. Setelah itu, Booth menerima uang hasil haramnya dan langsung membukanya. Tapi tiba-tiba karena sengatan Black Mamba barusan, Booth teler mabuk racun. Sementara itu, Ellie ngomel-ngomel ngejelasin akibat dari sengatan ular Black Mamba. Ellie Diver lalu menjelaskan R mana yang ada di dalam dirinya. Sambil melotot, dia bilang regret atau penyesalan atau nyesel banget lah selama ini sama Booth. Ellie lalu ngabarin Bill sambil ngemasin uang-uangnya dan bilang jika Booth adiknya sudah meninggal. Dengan kejam, Ellie menyarankan Bill untuk membeli karangan bunga dan ditaruh di makam Paula atau tempatnya Beatrix terkubur. Setelah berkemas dan bersiap pergi, tiba-tiba saja Ellie dikejutkan oleh kaki yang melayang. Pertarungan dua wanita sangar ini tentu saja tak bisa terelakkan. Awalnya Ellie bisa unggul melawan Beatrix.
Namun ternyata Beatrix bisa membalikan keadaan dan menumbangkan dominasi Ellie dalam pertarungan tersebut. Tapi tenang saja Wan, pertarungan belum berakhir. Ellie bisa melawan, sehingga dia juga membalikan keadaan yang membuat Beatrix terjatuh. Untuk pertarungan kali ini mereka sama-sama menggunakan pedang. Beatrix menggunakan pedang Put dan Ellie menggunakan pedangnya Beatrix. Beatrix lalu tanya kepada Ellie, apa yang sebenarnya dia katakan kepada Pai Mei kok sampai-sampai matanya hilang satu. Ellie lalu menceritakan jika dia menyebut Pai Mei orang tua bodoh. Tapi setelah itu, Ellie yang terluka matanya membalas dengan meracuni Pai Mei sampai modiar Wan. Pertarungan pedang-pedangan dua wanita ini pun terjadi. Beatrix lalu mengeluarkan jurus variasi lain yaitu jurus colokan mata yang diluncurkan kepada Ellie. Setelah menerima serangan barusan, Ellie yang telah buta jadi marah-marah, menyerang ngawur ngalor ngidul nggak jelas karena Ellie sudah pice. Beatrix lalu meninggalkan Ellie dengan Black Mamba yang siap menyengat Ellie. Setelah membuat Ellie buta, Beatrix mengembara ke Meksiko mencari sosok ayah dari Bill yang bernama Esteban. Setelah bertemu Esteban, Beatrix tanya di mana Bill berada. Esteban pun cerita pengalaman dia bersama Bill. Lalu Esteban memberitahu jika kemungkinan si Bill berada di Villa Quattro. Mendengar itu, Beatrix langsung OTW ke sana sambil bawa pedang dan pistol. Sesamanya di Villa Quattro, Beatrix siap untuk menghabisi Bill. Dia ngendap-endap biar gak ketahuan. Namun ternyata Beatrix dikaitkan dengan anak cewek yang sedang main tembak-tembakan sama Bill. Dia ternyata adalah anak kandungnya yang ternyata selama ini masih hidup. Setelah itu mereka berbincang-bincang layaknya keluarga. Dan mereka menidurkan Bibi anaknya Beatrix. Beatrix akhirnya bisa menjadi sosok ibu yang selama ini dia idam-idamkan. Setelah Bibi bubu Wan, Beatrix masuk ruang tengah menghampiri Bill. Bill bilang jika dia mengagumi pedang buatan Hanzo Hattori. Dan Bill lalu menantang Beatrix adu pedang atau gelut lagi di sebuah pantai. Beatrix yang udah gak sabar mencoba mengambil pedangnya tapi dihalangi oleh tembakan Bill. Bill lalu nambahi serangan dengan tembak bius di kaki Beatrix. Sementara itu Bill terus ngoceh tentang Beatrix yang pemberani dan bukan pengecut. Menurut Bill, Beatrix ini gak cocok banget jualan kaset bareng suaminya. Bill bilang jika Beatrix lebih cocok jadi assassin kayak biasanya. Bill lalu tanya kenapa Beatrix lari darinya. Beatrix lalu bercerita di saat dia ditugaskan menghabisi seorang bernama Lisa Wong, Beatrix ini muntah-muntah Wan. Dia nebak-nebak pasti dia sedang hamil. Nah, lalu saat sedang di hotel, Beatrix didatangi assassin yang pura-pura menjadi pelayan hotel. Dia nyerang Beatrix brutal banget pakai shotgun. Dan mereka berakhir dengan saling todong. Beatrix lalu menjelaskan bahwa tepat sebelum orang ini menembaknya tadi, dia baru tahu kalau dirinya tengah hamil Wan. Mendengar hal itu, assassin tadi mengurungkan niat menghabisi Beatrix. Akhirnya mereka pun berdamai karena sosok Bibi akan lahir di dunia. Nah, kenapa si Beatrix nggak mau ngabarin Bill kalau dia hamil? Karena dia nggak mau Bibi nantinya diambil oleh Bill. Tapi yang lebih mengejutkan, Bill ini sakit hati banget karena ditinggal lari oleh Beatrix dan kawin sama laki lain. Karena masalah gak ketemu solusinya, mereka berdua memutuskan adu pedang. You and I have unfinished business. Dan setelah beberapa jurus keluar, Beatrix menggunakan tinju tapak sakti penghancur jantung yang diajarkan oleh Pai Mei. Setelah menerima serangan ganas dari Beatrix, Bill lalu tanya, bagaimana penampilanku dek? Dia lalu pergi 5 langkah dan kemudian tumbang. Setelah peristiwa yang menegangkan malam itu, Beatrix lalu mengajak Bibi cabut. Mereka kemudian berada di suatu tempat di mana Bibi lihat film. Tapi Beatrix galau gak karuan. Akan tetapi kemudian mereka berdua muncul lagi dan bilang filmnya udah tamat. Oke kawan-kawan, film ini mengajarkan sesuatu, bahwa dunia hitam memang tak senikmat katanya, tapi memang nikmat.
Katanya uangnya melimpah, glamor kayak Yakuza, tapi akhirnya kalah saat punya keluarga. Oke deh, seperti biasa jika ente pengen request film, langsung saja coret-coret di bawah semau kalian wes. Tekan like, subscribe, bagikan, tekan sabar juga nggak apa-apa wan. Dan akhir kata, ada kuda naik kandang kambing. Maman mau say dadah dan sampai morning.